warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Suko, Mojokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi atas pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara telah memberikan sumbangsih yang teramat besar bagi dunia pendidikan baik pada masa lampau, masa kini, ataupun masa depan. Beliau yang tidak mengenal takut saat melawan penjajah, di mana pada saat tersebut pendidikan memang belum wajib dan belum bisa diikuti oleh seluruh warga pribumi. Tetapi beliau terus berusaha, beliau terus berjuang agar bagaimana pendidikan menjadi sesuatu hal yang bisa dikonsumsi oleh seluruh warga pribumi. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan dan menyampaikan bahwa bukan hanya pendidikan, tetapi juga ada istilah pengajaran, di mana tenaga kita sebagai seorang pendidik sangat dibutuhkan dalam transfer ilmu, baik dalam bentuk ilmu yang berfaedah untuk lahir maupun batin. Dalam hal ini, kita sebagai pendidik tentu memiliki peran tertentu. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidik hanya sebagai penuntun, pengarah, dan memfasilitasi anak ataupun peserta didik dalam dunia pendidikan tersebut. Seberapa penting sebenarnya tuntunan itu diberikan? Tentu sangat penting. Beliau menganalogikan sebagai petani dan tanaman. Bagaimana seorang petani merawat tanamannya, memupuk, kemudian menyiram, memperlakukan tanamannya agar berbuah, agar berbunga, agar tumbuh dengan baik. Begitupun peran seorang pendidik. Bagaimana kita bisa mengarahkan anak, bagaimana kita bisa memfasilitasi mereka, bagaimana kita bisa memberikan kemerdekaan kepada mereka dalam pendidikan. Anak-anak tidak mungkin harus tumbuh sesuai dengan keinginan kita. Pada dasarnya mereka sudah memiliki potensi, bakat, dan minat dalam diri mereka masing-masing. Pelaksanaan pendidikan ini tentu tidak bisa kita pisahkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada hal ini, kodrat alam, kodrat zaman, keduanya sangat berpengaruh pada diri anak, pada diri peserta didik. Kodrat alam yang berupa asal mereka, tempat tinggal, lingkungan mereka berada, kemudian kodrat zaman yang berkaitan dengan zaman mereka hidup, zaman mereka berkembang, dan zaman mereka mengenal dunia. Tentu tidak bisa kita samakan. Misalnya, anak yang berasal dari daerah Papua tidak bisa kita samakan dengan mereka yang di Jawa. Begitupun dengan kodrat zaman. Generasi abad 20 tentu sangat berbeda dengan abad 21, tentu sangat berbeda lagi dengan abad 22. Pada generasi milenial lebih suka mendengarkan, lebih suka bereksplorasi langsung, lebih suka dilibatkan dalam pendidikan. Maka dari itu, idealnya memang pendidikan berpusat kepada anak. Zaman sekarang anak-anak lebih berorientasi kepada gadget atau mobile phone. Tidak bisa kita paksa mereka harus berhenti menggunakannya, tidak. Karena itu zamannya, kita tidak bisa memaksa mereka mengikuti keinginan kita dan hidup seperti zaman kita. Tetapi bagaimana kita sebagai pendidik mampu untuk menggunakan, mampu untuk memanfaatkan hal tersebut agar bisa kita gunakan dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran kita sendiri. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan melalui konvergensi teori bahwa anak-anak bukanlah kertas putih kosong yang bisa ditulisi oleh pendidik dan orang tua seenaknya. Mereka sudah memiliki dua hal dalam diri mereka. Mereka sudah memiliki garisan tulisan yang tidak bisa disepelekan. Tulisan-tulisan tersebut bersifat samar. Maka dari itu, bagaimana kita bisa menebalkan tulisan itu? Berkaitan dengan konvergensi teori tersebut, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa ada dua hal dalam diri manusia. Yang satu intelligible dan yang kedua adalah biologis. Bagian intelligible ini adalah hal-hal yang bisa berubah, mungkin seperti kecerdasan,
kecerdasan, pemikiran, dan lainnya. Kemudian hal biologis adalah hal-hal yang dimana hal tersebut sudah ada pada diri manusia, yang sudah melekat pada diri manusia dan kemungkinan menjadi ciri khas dia tidak bisa dirubah. Namun, bagaimana mereka bisa menguasai baik intelligible ataupun biologis mereka? Bagaimana mereka bisa menjalankannya secara seimbang dan padu agar mereka mampu melakukan penguasaan diri, di mana hal tersebut menjadi sebuah tujuan pendidikan dan maksud peradaban. Berkaitan dengan keadaban tentu tidak bisa kita pisahkan dengan adanya budi pekerti. Budi pekerti di sini merupakan hasil ataupun tercipta dari cipta karya karsa yang kemudian dibentukkan dalam sebuah tenaga. Budi pekerti ataupun watak atau mungkin istilah lainnya dikenal dengan karakter adalah hal yang menjadi dasar manusia. Seperti yang disampaikan dalam Convergenti teori tadi, bahwa manusia ataupun anak lahir bukan dengan kertas kosong. Mereka sudah memiliki garisan. Nah, garisan-garisan itulah salah satunya adalah budi pekerti, yang mana kita sebagai pendidik dan orang tua harus bisa menebalinya dengan baik. Memilih garis, memilih tulisan yang baik sehingga mampu menimpa garis dan tulisan yang buruk. Budi pekerti sendiri memang tidak bisa kita paksakan hanya lahir dalam dunia pendidikan formal. Lebih utama pun dari keluarga. Karena bagaimanapun keluarga adalah lingkup pertama mereka bersosialisasi dengan orang lain. Bagaimana kita memberikan teladan, bagaimana kita memberikan contoh, bagaimana kita bisa menerapkannya sendiri untuk kemudian diadopsi oleh anak-anak. Berdasar pada simpulan ataupun refleksi atas pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah saya lakukan, saya merasakan banyak hal. Sebelumnya saya memikirkan bahwa peserta didik ataupun anak-anak itu lahir sebagai selembar kertas putih. Tinggal bagaimana kita, pendidik, dan bagaimana orang tua menulisinya. Ternyata pandangan tersebut salah dan terbantahkan dengan adanya konvergenti teori tersebut. Anak-anak sudah memiliki garisan, sudah memiliki tulisan pada hidup mereka masing-masing yang mereka bawa sebagai dasar sejak mereka lahir. Jadi tidak bisa kita memaksakan bahwa anak-anak ataupun peserta didik harus mampu menguasai seluruh mata pelajaran yang kita ajarkan. Mungkin ada dalam sudut pandang lain, ada anak yang mungkin lebih fasih dalam berbicara, dalam berkomunikasi, dalam berbahasa. Mungkin tidak lain juga dari mereka yang lain, lebih fasih, lebih mahir dalam berhitung. Dengan saya mempelajari modul 1.1 ini, pemikiran saya berubah. Saya tidak bisa lagi memaksakan kehendak saya. Karena posisi guru hanya sebagai penuntun, posisi pendidik hanya sebagai pengarah, menuntun dan mengarahkan anak agar mereka mampu mengembangkan potensi, minat, bakat, dan kemampuan yang mereka miliki. Kedepannya, saya ingin bisa menjadi pendidik yang lebih terbuka lagi, baik kepada anak, baik kepada zaman, dan kepada lingkungan. Utamanya saya harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Saya harus mampu belajar dan saya harus mampu berusaha mengimbangi perkembangan zaman. Bagaimana saya harus melaksanakan pendidikan pada era ini? Bagaimana saya tidak bisa memaksakan era saya kepada era mereka? Pembelajaran harus berlangsung sesuai dengan semestinya, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan zamannya, dan sesuai dengan tujuan serta maksud diadakan pendidikan tersebut. Saya sebagai pendidik akan memulai dari diri saya sendiri. Tidak hanya menuntut, tapi saya juga melaksanakan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang apa yang saya rasakan sebelum dan sesudah saya mempelajari modul 1.1 serta harapan yang akan saya terapkan pada pembelajaran saya berikutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Salam guru penggerak.